Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teri di kesempatan ini. Kebetulan kita bisa bertemu untuk sedikit mengetahui tentang bagaimana nanti kedepannya SMA Bani Hasyim ini akan dibentuk gitu ya. Karena kebetulan tahun ini adalah tahun pertama dan Bu Teri diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolahnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan mengenai tentang latar belakang berdirinya dan visi misi yang sudah dibuat untuk SMA Islam Bani Hasyim. Mungkin menurut Bu Teri pentingnya visi misi itu seperti apa? Ini kan tahun pertama, jadi baru akan mulai pembelajaran baru tahun pelajaran ini. Nah, intinya Bani Hasyim ini, SMA Bani Hasyim ini kita bentuk gitu karena memang yayasan Bani Hasyim ini sudah mulai dari BTK, SD, SMP ya. Banyak wali santri itu yang minta khusus saran gimana kalau ada jenjang lanjutan. Nah, akhirnya mulai bisa terbentuknya SMA itu insya Allah awalnya dari tahun ini. Nah, kita visi misinya sebenarnya kita nggak beda jauh dengan kurikulum yang baru saja kita kementerian. Jadi Mas Menteri ya. Nah kalau kementerian ini punya kurikulum merdeka, sebenarnya kurikulum Bani Hasyim ini memang sudah jauh merdeka. Sudah terintegrasi mulai dari KB sampai SMP. Nah intinya visi misi yang mau kita capai nanti untuk output kita di SMA itu anak-anak bisa merdeka, anak-anak bisa jadi utamanya jadi muslim yang akan kita didik nanti terutama di Quran, di Al-Quran. Jadi kita punya tagline-nya itu adalah sekolah tekno Qurani entrepreneur. Jadi kita punya tiga tagline-nya, tiga fokus yang nanti akan kita kembangkan. Yang pertama itu Qurannya, kemudian teknologinya, yang terakhir nanti entrepreneurnya. Jadi wirausaha. Nah, untuk kelanjutannya ini sebenarnya kalau saya lihat jargon utamanya di Bani Hasyim ini kan memang outputnya membentuk insan ulul albab. Nah, apakah dari visi misi yang diadakan di SMA atau yang dibentuk di SMA ini itu sebenarnya sudah merupakan interpretasi dari nanti tujuan secara umum kelembagaan? Ya, karena sebenarnya kan kurikulum yang nanti diberlakukan di SMA ini kelanjutan dari SD, SMP, dan SMA. Jadi kita punya batasan-batasan nanti SD tingkatan ulul albabnya seperti SMP, apa? kemudian nanti sampai akhirnya anak-anak ini tingkat jenjang SMA. Jadi sudah ada pengembangan. Terus dalam mencapai visi misi ini tentu ada kiat atau strategi. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Teri ini yang sudah direncanakan atau planningnya seperti apa untuk mencapai visi misi? Nah, kalau yang sementara yang sudah kita siapkan untuk setelah hidup baru ini, santri baru ini, kita nanti 75% itu gitu. Jadi anak-anak itu praktek. Kemudian nanti prakteknya tidak hanya di sekolah, tapi nanti anak-anak itu belajar langsung ke sumber belajarnya. Misalnya nanti kita ada seperti mengenal cuaca, nanti anak-anak langsung praktek ke BMKG. Terus yang teknologinya anak-anak aplikasi pembelajarannya menggunakan teknologi. Jangan bawa laptop, bawa handphone, itu juga nanti full wifi di sekolah. Terus nanti anak-anak juga ada magang. Jadi magang sama seperti mungkin SMK. Nah, tapi kita SMA juga ada magang. Nah, magangnya itu disesuaikan dengan apa yang diminati anak-anak, apa yang dibisai anak-anak. Nah, itu kita juga ada bimbingan. Jadi seperti nanti langsung ada kelas tamu, kemudian ada bimbingan praktek. Jadi ini SMA Bani Hasyim itu lebih ke SMA tapi rasa SMK. Oh gitu. Dalam aplikasinya nanti berarti apakah Bani
Bani Hasyim membuat kurikulum komben gitu ya berarti antara kurikulum merdeka atau tetap dengan membuat kurikulum lembaga yang memang sudah merdeka Bu tadi? Ya, jadi kita punya kurikulum sendiri, kurikulum Bani Hasyim, tetapi sebenarnya kurikulum Bani Hasyim ini kita juga mengambil referensi dari kurikulum merdeka, kemudian sebelumnya juga ada kurikulum K13 itu, nah itu kita pelajari, kemudian tetapi kita tidak menggunakan nama khas, kita sudah punya batasan-batasan yang perlu kita lanjutkan dari KB sampai ini yang berkaitan dengan misi untuk perencanaan pengembangan kurikulum ke depan ketika sudah berjalan itu apakah sudah ada perencanaan atau planning, kan biasanya planning sama menengah dan lainnya. Nah, kira-kira kalau Bu Teri sudah sampai mana itu penyusunan jangka? Kita sebenarnya di SMA di yayasan itu ada satu tim pengembang kurikulum. Jadi tim pengembang kurikulum ini yang nantinya akan progres dari KB sampai ke SMA. Ya, nanti memang kita sudah punya rencana swasta 1 tahun, kemudian 3 tahun, 5 tahun, bahkan kemarin sempat kita diskusikan tidak cuma outputnya nanti dari SMA, tapi nanti outcome-nya itu bagaimana. Jadi kita tetap ada pembimbingan. Nah, dari santri-santri yang sudah keluar, apakah santri-santri ini nanti meskipun kita SMA gitu ya, apakah nanti mereka mau melanjutkan atau mereka mau bekerja, nanti tetap ada penelusuran jejak mereka, jadi kita tahu outcome kita itu bagaimana setelah dari SMA Bani Hasyim. Untuk rencana kedepannya gitu. Nah itu hasil outcome-nya akan kita jadikan evaluasi untuk kurikulum. Nah, berhubungan dengan sumber daya manusia sekarang, tentu rencana restra atau program-program yang akan kita jalankan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, terutama sumber daya manusianya yang akan melakukan proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Nah, menurut Bu Teri dan kesiapan apa sih yang sudah di planning agar sumber daya manusianya di sini siap, baik itu dari siswa sendiri dengan model belajar yang seperti itu ataupun guru dengan pola pembelajaran yang seperti itu tadi dijelaskan sama Bu Teri, dan sekaligus pihak yayasan sebagai support utama dari lembaga pendidikan ini. Karena pembelajaran di SMA Bani Hasyim ini hampir 75% adalah praktek, kemudian kan kita menekankan ketiga aspek tujuan program pembelajaran itu, baik kemudian teknologi dan entrepreneur. Maka sumber daya manusia atau gurunya kita mengambilnya yang benar-benar expert di bidang ini. Jadi kalau yang nanti sesuai kompetensinya, yang sesuai kompetensinya Qur'ani, berarti kita nanti ada beberapa yang dari pondok gitu. Yang teknologi nanti yang aplikatif dengan teknologi, kemudian yang kewirausahaan. Nah, kemungkinan yang kewirausahaan ini selain ada guru, nanti kita akan mendatangkan tentor tamu atau kita yang langsung datang ke sumber belajar seperti itu. Kalau di tingkat KBTK, SD, SMP itu kan ada modul tersendiri sesuai dengan kurikulumnya. Nah, untuk di tingkat SMA ini masih perlu atau memang diadakan atau tidak? Sudah tidak? Bagaimana? Sepertinya ini nanti kita bentuknya memang handout gitu. Jadi sesuai dengan, karena kan kita membaca mereferensikan dari kurikulum merdeka itu kan beberapa yang materinya kan sudah lebih spesifik, sudah ada lagi IPA, IPS bahasa itu. Nah, maka anak-anak nanti kita bikinnya sih yang kurikulum kemarin itu kita bikin handout sesuai dengan mata pelajaran yang spesifik itu, sehingga anak-anak nanti itu digunakan anak-anak untuk belajar di rumah untuk melakukan teorinya. Dan tapi pasti akan ada bahan ajar yang disiapkan oleh sekolah. Nah, sekarang ini yang terakhir, mungkin apa sih harapan dari Ibu selaku kepala sekolah dan secara umum ini adalah seluruh sivitas akademik lembaga di Bani Hasyim ini untuk kemajuan atau pencapaian visi misi dari SMA Islam Bani Hasyim? Intinya visi misi kita itu bisa teraplikasikan ke anak-anak
karakter santri kita. Mereka bisa menjadi muslim yang Qurani, kemudian mereka juga pakar teknologi, tapi mereka juga jadi pribadi yang mandiri gitu ya, karena mereka bisa berusaha sendiri. Intinya anak-anak itu bisa berkarya, produksi, kemudian bisa inovasi, tetapi mereka tetap menjadi insan Boleh yang jadi jargonnya gitu. Iya gitu. Mohon dukungan dan support. Oke, insya Allah ya, karena memang Bani Hasyim saya salut luar biasa, karena memang kurikulumnya juga bercirikan berbeda dengan kurikulum yang lain. Artinya sudah di 10 tahun yang lalu Bani Hasyim sudah bisa memberikan terobosan baru untuk dunia pendidikan. Mungkin itu, terima kasih, sangat apresiasi yang luar biasa dari saya secara pribadi, dan semoga kedepannya untuk BTRI dan seluruh sivitas akademik lembaga pendidikan Bani Hasyim ini terus maju dan berkarya, menjadikan anak-anak bangsa yang lebih cerdas, mandiri, tentunya berakhlakul karimah dan sesuai jargonnya yaitu insan ulil albab. Terima kasih BTRI. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.